Oke, yuk kita mulai. Kali ini, kita bakal bikin semacam playbook atau buku panduan untuk mengubah kekacauan trading di rumah menjadi sebuah mesin kesuksesan yang disiplin. Ini bukan soal strategi rahasia, tapi soal membangun fondasi yang super kokoh supaya kita bisa menang secara konsisten. Nah, kutipan ini tuh intinya. Sebuah pengingat yang jujur aja agak keras ya. Sebagai trader rumahan, Anda itu bukan lagi main-main loh. Anda lagi adu pinter sama para profesional yang punya tim, teknologi canggih, dan lingkungan kerja yang sempurna. Makanya setup Anda di rumah itu jadi penentu segalanya. Coba deh lihat bedanya. Kayak langit dan bumi kan? Di satu sisi ada para pro dengan benteng fokus mereka. Di sisi lain ya, mungkin ini realitas kita. Trading di meja dapur, TV nyala berisik di belakang, notif-notif medsos muncul terus. Nah, kesenjangan inilah yang mau kita beresin sekarang juga. Oke, kita masuk ke pilar pertama di kali playbook kita nih. Sebelum kita ngomongin chart, sinyal, atau apapun itu, kita harus beresin dulu fondasinya yang nggak bisa ditawar-tawar. Kendalikan lingkungan fisik dan digital Anda. Ini langkah pertama untuk bisa berpikir dan bertindak kayak seorang profesional. Kita semua pasti pernah ngerasain ini kan? Godaannya itu loh, buat terus mantengin layar, takut ketinggalan momen. Padahal justru inilah yang paling menguras energi mental kita, membunuh konsentrasi, dan hampir selalu berujung pada keputusan-keputusan impulsif yang bikin rugi. Terus gimana dong lawannya? Gampang kok sebetulnya. Pertama, siapin satu sudut khusus buat trading. Bener-bener cuma buat trading. Kedua, ini wajib banget, matiin semua notif digital. Ketiga, jauhin HP. Serius, taruh aja di kamar lain. Dan yang paling penting, atur jadwal. Tentukan jam produktif Anda, dan di luar jam itu, ya udah, hiduplah. Konsentrasi 100% dalam waktu singkat itu jauh lebih baik daripada fokus setengah-setengah seharian penuh. Oke, benteng seru udah beres. Sekarang, kita taklukkan waktu. Kunci berikutnya adalah menyelaraskan aktivitas kita dengan ritme alami pasar. Berhentilah mencoba memeras profit dari pasar yang lagi tidur. Nah, lihat deh grafik ini. Udah jelas banget kan? Energi paling gede, volume paling banyak, dan pergerakan harga paling signifikan itu biasanya numpuk di 2 jam pertama sesi perdagangan utama. Memaksakan diri trading pas siang-siang bolong atau pas sesi Asia yang sepi, itu seringnya cuma buang-buang waktu dan energi mental di pasar yang gerakannya datar. Nah, ini peringatan super penting. Sesaat sebelum ada berita gede mau rilis, pasar tuh seringnya jadi liar tapi nggak jelas arahnya mau kemana. Ini zona bahaya banget, jebakan Batman buat trader retail yang banyak kehilangan uang. Kalau Anda ragu, minggir dulu deh. Itu strategi terbaik. Sekarang kita ngomongin soal gimana caranya jadi proaktif sama informasi. Jadi bukan cuma ngehindarin pasar sepi, tapi kita jadi selangkah di depan. Kita antisipasi event-event ekonomi yang udah ada jadwalnya, yang bakal bikin pasar heboh. Ini harus jadi ritual pagi Anda. Anggap aja kayak sikat gigi, jangan pernah dilewatin. Sebelum buka platform trading, buka dulu kalender ekonomi. 2 website andalan buat ini ya, Forex Factory sama FX Street. Ini adalah peta harian Anda. Yang keren dari situs kayak Forex Factory itu, sistem kode warnanya. Gampang banget. Folder merah artinya berita super penting, ini momen awas, hati-hati. Oranye itu dampaknya sedang, dan kuning dampaknya kecil. Cuma dalam hitungan detik, Anda udah bisa lihat peta potensi badai volatilitas buat hari itu. Kenapa sih folder merah itu bahaya? Salah satunya gara-gara ada monster yang namanya slippage. Ini kejadian pas pasar gerak super cepat, saking cepatnya stop loss Anda kena di harga yang jauh lebih jelek dari yang seharusnya. Alhasil, rugi Anda bisa jadi jauh lebih gede dari yang Anda rencanakan. Makanya, kalau Anda masih di tahap awal, masih ngebangun jam terbang, ada beberapa pesta besar yang mendingan ditonton aja dari luar, kayak rilis data NFP, pengumuman suku bunga, atau pas Gubernur Bank Sentral pidato. Ingat, jaga modal itu nomor 1. Oke, berita yang ada jadwalnya udah kita bahas. Tapi, gimana sama tsunami informasi yang datangnya tiba-tiba? Rumor, berita mendadak, cuitan di media sosial. Nah, ini sisi reaktif dari manajemen informasi. Jujur-jujuran aja ya, media sosial itu kayak ladang ranjau buat trader. Isinya rumor, opini yang paling benar, sama analisis sok-sokan yang gambarnya seolah-olah meyakinkan. Aturan mainnya cuma satu, jangan percaya gitu aja. Selalu skeptis. Jadi pas ada rumor heboh lewat di depan mata Anda, jangan langsung panik atau ikut-ikutan. Tahan dulu, tarik napas, dan tanyakan satu hal penting ini ke diri Anda sendiri. Nah, ini dia kuncinya. Apa motif dibaliknya? Informasi itu jarang banget netral loh. Pasti ada maunya. Dengan menanyakan ini, Anda langsung berubah dari trader retail yang reaktif jadi analis profesional yang kritis. Trader pro itu sering pakai layanan berita via audio yang namanya Squawk.
Jadi mereka dengerin berita real time. Enaknya ya jelas, info dadakan langsung masuk. Tapi jeleknya, kalau filter di kepala Anda belum keasah, ini bisa jadi berisik banget. Malah bikin panik dan salah ambil keputusan. Jadi ini alat buat yang udah ahli, bukan buat pemula. Oke, jadi kita rangkum ya playbook kita. Cuma ada 4 pilar simple. 1. Bangun benteng Anda, kendalikan lingkungan. 2. Ikuti irama pasar, jangan dilawan. 3. Kuasai berita yang udah terjadwal. Dan 4. Saring semua sampah informasi dengan selalu bertanya apa motifnya. Pada akhirnya, semua langkah ini kan gampang banget dipahami ya. Bagian yang susah, yang benar-benar misahin antara yang sukses sama yang gagal, itu adalah disiplin untuk ngelakuinnya. Setiap 1 hari. Jadi, pertanyaannya balik lagi ke Anda. Mau pilih jalan pintas yang penuh gangguan, atau mau pilih disiplin yang ngebangun karir? Pilihan ada di tangan Anda, mulai detik ini.